Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai personal protective equipment atau alat pelindung diri APD, biasa kita menyingkatnya ya, yang harus dipakai dan digunakan saat bekerja di laboratorium. Nah, tujuan kita untuk mempelajari APD atau PPE ini ya, itu adalah untuk mereduksi atau mengurangi resiko kecelakaan laboratorium. Jadi penting untuk orang-orang yang bekerja di laboratorium untuk memiliki APD, baik itu praktikan, asisten praktikum, laporan dan yang lain ya, dan juga belajar tentang bagaimana menggunakan APD itu dengan baik dan terbiasa menggunakan APD tersebut ketika sedang bekerja di laboratorium. APD ini meliputi goggles, kemudian ada face shields ya atau alat pelindung wajah, kemudian ada splatter guards, ini merupakan alat pelindung dari percikan, kemudian ada mask, ini masker atau pelindung mata dan pelindung wajah yang lain yang seharusnya dan sebaiknya dipakai ketika bekerja dengan material yang berbahaya atau material yang dapat menginfeksi. Nah, APD ini meliputi 4 hal ya. Yang pertama adalah hand protection atau pelindung tangan. Kemudian yang kedua ada face protection, ini pelindung wajah. Dan yang ketiga ada body protection, yaitu pelindung badan atau body. Dan juga alat pelindung diri yang lain ya, yang digunakan selama bekerja di laboratorium. Nah, yang pertama adalah hand protection. Ini meliputi gloves atau sarung tangan. Nah, sarung tangan ini seharusnya dipakai di semua instansi dan bisa diakses ya oleh semua staf laboratorium atau orang-orang yang bekerja di lab, baik itu praktikan maupun asisten, sebagai rutinitas. Jadi ketika mau bekerja di laboratorium, maka gloves ini harus dijadikan sebuah kebiasaan ya, supaya kita terlindung dari kecelakaan yang kemungkinan terjadi di laboratorium. Nah, bagaimana menggunakan sarung tangan ini secara efektif, itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika melepaskan sarung tangan setelah bekerja di area laboratorium untuk mencegah terjadinya kontaminasi di area laboratorium, maka selama menggunakan gloves atau sarung tangan ini diharapkan untuk tidak memegang telepon atau HP, kemudian gagang pintu dan juga pena ya, supaya tidak terjadi kontaminasi di benda-benda atau barang-barang yang kita pegang. Karena kan kalau kita menggunakan sarung tangan biasanya kita memegang bahan-bahan kimia yang bisa jadi berbahaya. Ketika kita menyentuh barang lain selain bahan kimia, maka bisa jadi barang tersebut terkontaminasi. Maka hindari memegang barang-barang lain selama masih menggunakan gloves atau sarung tangan tersebut. Kemudian yang nomor 2 adalah never use gloves ya. Jangan memakai kembali sarung tangan yang sudah dipakai. Tapi ini berlaku untuk sarung tangan yang non reusable ya. Ada sarung tangan atau gloves yang berbahan tertentu yang bisa digunakan kembali. Kemudian jangan mencoba untuk membilas atau mencuci ya. Mencuci sarung tangan atau mendekontaminasi sarung tangan ya. Karena ketika dicuci itu biasanya ada bakteri-bakteri atau material lain yang tertempel di sarung tangan. Karena ketika dicuci biasanya sarung tangan ini akan retak atau sobek ya, dan menjadi lebih poros atau ada lubang-lubang kecil di dalamnya, sehingga kehilangan sifat protektif dari si gloves yang kita pakai. Nah, setelah digunakan gloves ini harus dibuang ya, untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Itu sebaiknya dibuang untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap barang-barang lain yang ada di laboratorium. Nah, pertimbangan pemilihan sarung tangan yang digunakan di laboratorium itu yang pertama adalah sifat fisika dan sifat kimianya, kemudian bahan yang digunakan apa, kemudian kekuatan dari sarung tangan, kemudian waktu pemakaian, dan juga ukurannya itu seperti apa, kemudian kenyamanannya bagaimana, apakah dia bisa digunakan kembali atau tidak.
Nah, jenis dari sarung tangan yang bisa digunakan itu ada bermacam-macam. Yang pertama yang biasa digunakan di lab itu adalah gloves yang berbahan latex ya. Jadi yang berupa karet ya, terbuat dari karet ini yang sering kali dipakai yaitu latex. Kemudian ada jenis lain yaitu polyethylene atau EVA, ethylene vinyl acetate ya. Ini adalah gloves yang berupa plastik, biasanya dijual di pasaran untuk preparasi makanan ya biasanya, tapi jarang digunakan di lab ya kalau yang plastik ini. Yang kedua adalah Viton, jenis Viton. Nah, Viton ini melindungi dari material-material yang agresif seperti asam kuat, basa kuat, dan yang lain. Kemudian ada Silver Shield, ini untuk digunakan biasanya digunakan untuk bekerja dengan alkohol. Kemudian ada butil, ini dibuat dari karet juga, tapi karetnya jenisnya adalah karet butil. Kemudian ada nitril. Nah, nitril ini juga sering ya dipakai di laboratorium, biasanya warnanya biru. Nah, ini melindungi dari asam yang korosif, basa, dan juga pelarut-pelarut yang lain. Kemudian ada sarung tangan neoprena. Nah, kalau neoprena ini biasanya digunakan untuk renang ya. Dan yang terakhir adalah polyvinyl klorida. Nah, untuk sarung tangan polyvinyl klorida ini juga biasa digunakan di laboratorium ya. Tapi ini bisa reusable ya. Jadi bentuknya adalah karet tebal begitu, sehingga dia bisa dicuci dan digunakan kembali. Nah, untuk penggunaan sarung tangan ini harus sesuai dengan bahan kimia yang digunakan apa. Jadi menyesuaikan kalau kita mau bekerja dengan apa, bahan apa. Nah, sarung tangan yang tepat dipakai itu yang mana. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini adalah bahaya yang ditimbulkan ketika bekerja di laboratorium dan tidak menggunakan sarung tangan. Ketika terkena tumpahan bahan kimia, itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian untuk melepas sarung tangan itu juga diperlukan cara yang benar ya, supaya tidak terjadi kontaminasi. Jadi pertama dilepaskan di tangan yang sebelah ya, tangan yang satunya dilepaskan terlebih dahulu, terus kemudian dipegang gitu ya dengan tangan yang satunya lagi, baru dilepaskan sarung tangan yang sebelahnya, baru kemudian dibuang ya, supaya tidak menyebabkan kontaminasi. Nah, yang kedua di sini ada face protection ya, pelindung wajah, meliputi goggles dan juga masker. Kalau untuk goggles ini melindungi mata ya, yang dipakai seperti di gambar itu ya, melindungi mata dengan goggles itu sangat direkomendasikan sebagai prosedur rutin untuk mencegah kontak antara bahan kimia yang dipakai yang kita sebut dengan droplet ya di sini dengan mata. Cara lain untuk melindungi mata dan juga membran mukosa ini yang ada di dalam mulut ya, supaya bahan kimia itu tidak masuk ke saluran pencernaan ya. Nah, itu adalah dengan menggunakan ini behind a screen ya, screennya berupa glass or plexiglass ya, gelas atau plexiglass, atau kita sebut juga dengan face shield ya, jadi melindungi keseluruhan wajah ya, tidak hanya mata. Kalau goggles itu hanya mata saja, tapi kalau face shield itu keseluruhan. Nah, alat ini seharusnya juga penting ya digunakan untuk menghindari cairan yang berbahaya seperti cairan nitrogen atau beberapa pelarut lain supaya tidak masuk ke dalam pencernaan, saluran pencernaan. Pada saat bekerja di laboratorium penting juga untuk sebaiknya ya tidak menggunakan kontak lens, karena kontak lens ini tidak melindungi mata dari cipratan. Jadi kalau misalnya pada saat bekerja di laboratorium kemudian menggunakan soft lens atau kontak lens begitu terkena cipratan, nah kontak lens ini tidak bisa melindungi mata dari cipratan atau percikan begitu, karena tetap akan terkena matanya. Nah, tambahan perlindungan mata ini harus digunakan ya dengan kontak lens. Kalau memang mau pakai kontak lens, sebaiknya menggunakan tambahan pelindung yang lain selain kontak lens, bisa goggles dan juga face shield. Tapi sebaiknya disarankan untuk tidak menggunakan kontak lens ketika bekerja di laboratorium begitu. Mending pakai kacamata biasa saja, nanti ditumpuk dengan goggles dan juga face shield. Nah, ini ya alat pelindung diri untuk pelindungan mata spesifik itu sesuai jenis
bahaya yang ditimbulkan. Kalau memang tidak akan bekerja dengan bahan-bahan yang mengandung gas ataupun yang tidak terlalu besar begitu ya bahayanya. Nah, Googles ini ya kadang diperlukan, kadang juga tidak diperlukan. Tapi kalau untuk bekerja supaya lebih aman dan nyaman ya sebaiknya dipakai ya Googlesnya ini. Nah, ada 2 jenis ya untuk pelindung wajah atau face protection, yaitu Googles tadi. Ini bagus, lumayan cukup bagus ya dipakai dan juga bertangkai. Nah, OptiGlass pada kacamata dalam kondisi baik, jadi lensanya gitu ya tidak baret, tidak ada gesekan dan sebagainya, itu harus dipakai, dipastikan dalam keadaan baik. Yang kedua adalah face shield atau pelindung muka. Nah, saya kira sudah familiar ya dengan face shield, apalagi pada saat pandemi dulu awal-awal banyak orang yang di luaran sana meskipun tidak di laboratorium itu menggunakan face shield. Nah, ini face shieldnya digunakan untuk bahan yang mudah meledak dan sangat berbahaya. Kalau memang tidak bekerja dengan bahan yang mudah meledak dan sangat berbahaya, ya tidak perlu menggunakan face shield. Nah, alat pelindung mata ini ada 2 jenis ya, yaitu pelindung primer dan pelindung sekunder. Kalau untuk pelindung primer itu menggunakan Googles saja atau kacamata pengaman dengan pelindung sisi melindungi mata dari objek yang terbang. Atau Googles ya, Google pengaman mencegah objek agar tidak masuk melalui bagian bawah atau sekitar pelindung mata. Ini kalau pelindung primer ya, salah satu bisa pakai Google saja atau pakai face shield saja. Kalau pelindung sekunder ini kombinasi antara Googles dan juga face shield, jadi pakai dua-duanya supaya lebih protektif begitu. Tapi penggunaan pelindung sekunder ini tidak melindungi dari bahaya tubrukan ya, tetap kalau misalnya terjadi tubrukan antara satu orang dengan orang yang lain ya tidak bisa melindungi sampai pada tahap tersebut. Nah, kenapa mata ini sangat sensitif dan perlu dilindungi gitu ya. Nah, ini 1 percik di mata oleh bahan-bahan kimia itu diserap 12 kali lebih cepat daripada di lengan. Kalau di lengan itu menyerapnya hanya 1 gitu ya, perbandingannya di mata itu bisa 12 kali lebih cepat daripada lengan ya ketika terkena bahan kimia. Ini juga ada beberapa ukuran yang lain ya, di kulit kepala berapa kali lipat dibandingkan lengan, di telapak tangan berapa kali lipat dibandingkan lengan dan sebagainya. Nah, ini bahaya yang ditimbulkan ketika terkena percikan atau terkena percikan bahan kimia ketika bekerja di laboratorium dan tidak menggunakan pelindung mata. Maka sebaiknya ini perlu dilakukan supaya mata kita tetap terlindungi ketika bekerja di laboratorium. Pelindung wajah yang selanjutnya ya, selain Googles dan juga face shield itu ada masker ya. Kita sangat terbiasa sekali saat ini ya, meskipun tidak di laboratorium disarankan untuk menggunakan masker karena kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Nah, masker ini menyediakan barrier ya atau pembatas ketika ada cipratan atau spray yang terjadi di depan kita saat kita bekerja di laboratorium. Kemudian untuk mengurangi exposure respiratory atau paparan pernafasan gitu ya. Paparan pernafasan ketika bekerja di lab, maka perlu menggunakan masker ini, terutama ketika ada dangerous pathogen atau patogen yang berbahaya. Sehingga ketika kita menggunakan masker itu kita terlindungi ya dari bahaya-bahaya bahan-bahan atau bakteri patogen yang kemungkinan ada di sekitar kita. Nah, penggunaan masker ini juga direkomendasikan ya ketika bekerja di lab. Itu ada masker tertentu. Di sini contohnya ada EU FFP2, US NIOSH atau N95 sebaiknya yang dipakai di laboratorium. Kenapa kok N95 yang disarankan? Karena masker N95 ini filternya itu filter yang sudah sangat baik ya untuk pernafasan. Jadi ini adalah standarnya. Jadi selama bekerja dengan spesimen atau bahan-bahan yang perlu kita kerjakan di laboratorium itu sebaiknya menggunakan masker.
Nah, ini contoh-contoh masker yang ada di laboratorium ya. Ada masker N95 tadi yang gambar di atas itu. Kemudian yang di bawah yang dipakai yang warna hitam, yang seperti robot itu. Nah, ini ya, yang seperti robot ini. Nah, ini merupakan masker gas ya. Jadi ini adalah masker gas, bukan masker yang biasa dipakai seperti N95. Kalau N95 ini untuk kebiasaan untuk dipakai sehari-hari tidak masalah, tapi kalau yang bentuknya ini ya, ini adalah masker gas. Kalau bekerja dengan gas-gas beracun biasanya ini baru dipakai. Nah, lintasan keterpaparan untuk pernafasan ya, itu yang paling penting itu adalah di zona inhalasi ya. Di zona inhalasi ini adalah di area hidung, di area wajah. Ini adalah zona nafas ya, wajah. Nah, yang paling penting adalah di area inhalasi ini untuk melindungi pernafasan kita dari bahan-bahan berbahaya supaya tidak terjadi pemaparan. Oke, untuk body protection akan saya lanjutkan di bagian selanjutnya ya, supaya videonya tidak panjang-panjang.